Ini untuk bumbunya apa sih mas kalau marinasi itu? Untuk bumbunya standar sih, kita pakai kunyit, pakai garam, pakai penyedap. Nah, standar ayam aja. Ayam biasa, marinasi biasa ya? Marinasi biasa. Terus ya untuk setelah ini diapain mas? Setelah ini kita tusuk. Tusuk ke sini? Ditusuk ke sini. Ini satu ininya berapa ini sih? Berapa ayam? Satu tusukan kita bisa 4 ayam. 4 ayam. Oh ada itunya ya mas, bercabitnya ya? Iya, supaya nggak itu dia jatuh. Harus pakai alat ini ya mas ya? Harus, kalau nggak kayak gini nanti nggak bisa buat itunya di mesinnya. Ini ayamnya gede-gede banget ya mas? Iya, ini ukurannya 1 kilo mas. Oh, 1 kilo? 1 kilo. Satu bijinya 1 kilo? Satu ekornya 1 kilo. Satu ekor. Ini kalau ekoran harga berapa sih mas? Kalau 1 ekor 55. 55.000. Iya. Tapi bisa ini ya? Bisa potongan juga potong bisa. ya? Oh, nah ini udah nih, Ini udah, baru dimasukin mesin ya? baru masukin ke mesin. Itu proses pemanggangan. Oke. Oh ini mesin panggangnya ya mas ya? Mesin panggangnya. Oh ini di atas yang udah matang? Ini yang sebentar lagi matang. Sebentar lagi matang. Iya. Berapa menit mas? Untuk manggangnya sendiri kita 1,5 jam. Lama ya? Lama, soalnya kita dari mentah kan ayamnya. Bentar. Ini katanya bebas minyak ya, benar? Bebas minyak. Boleh dilihat ini minyaknya jatuh semua, Oh jadi tampung di sini. karena manggangnya kayak gini, jadi prosesnya kayak gini ya? Iya. Jadi pada jatuh gitu ya? Jatuh semua. Berarti sama sekali nggak ada minyak? Sama sekali. Mau berapa ayam ya? Satu open ini bisa muat 30 kalau full. Sampai 30? Sampai. Ini di bawah bebek ya? Bebek, yang di bawah bebek. Menu baru kita. Baru ya? Ini yang di sini ini apa nih mas? Ini yang stok udah mateng. Oh ini stok udah matang? Udah mateng, gitu ya? taruh sini. Campur ya ayam mau bebek ya? Ayam sama bebek campur. Nah, kita sebelum disajiin kita angetin lagi, kita bakar. Oh dibakar? Dibakar yang lagi. Udah di stok ya? Iya. Stok itu ya? Ini kita bakar lagi. Ini kalau satu ekor tadi Satu berapa ekor mas? 50 berapa mas? 55. 55. Kalau bijian berapaan mas? Kalau satu potongnya 15.000. Kalau 15.000. kalau setengah ekor 28. 8.000 ya? Oh dibakarnya kayak gini unik ya? Dibakar ini kayak gini. Ini biar apa mas? Ini biar biar anget lagi, sama biar ngeringin kulitnya lagi. Oh kulitnya biar kering ya? Iya. Cepet sih, nggak sampai 5 menit. Ini tujuannya cuma biar Anget sama biar kulitnya kering lagi. Berapa? Buat seminggu kalau buat ginian doang. Iya. Tabungin ya? Nah ini baru tadi Kita oles bumbu. saus ya? Iya, barbecue. Sausnya sama-sama mas? Kita pakai barbecue sauce. Barbecue? Oh. Kalau saus biasa gimana mas? Kalau jadinya kayak ayam goreng biasa aja gitu. Oh, ini lebih enak kali ya mas ya? Iya. Kan kalau barbecue ada Aromanya rasa juga wangi manis. banget ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Krisdianto dari Cikarang. Saya owner dari Ayam Guling Jahit yang bertempat di Cipes Villa Mutiara 1 di Cikarang. Jam buka operasional kami itu jam 11 siang sampai jam 22 malam. Ini proses finishing di sini? Proses finishing di sini. Oh ini kelihatan banget nggak ada minyak ya mas ya? Iya. Ini selain
apa nggak ada minyak juga rendah kolesterol ya? rendah kolesterol, insya Allah aman buat yang punya kolesterol. Aman ya. Asam berat. Iya, betul. Ini yang kelihatan berminyak ini sebenarnya bukan minyak ya? Bukan. Ini cuma saus ya? Saus. Kalau nasinya sendiri apa aja mas? Kita ada nasi putih, ada nasi kebuli, Oh ada nasi kebuli juga? ada. Jadi di sini yang hijau itu ada berapa menu ya pak? Kita ada 2 menu. Utamanya ayam. Nah kalau nasi kebuli harganya berapa nih mas? Kalau sama plus ayam? Nasi kebuli plus ayam 20.000. 20.000. 20.000 kalau bebek plus nasi kebuli 23.000. Kalau yang nasi putih? Nasi putih kalau ayam 18, kalau bebek 20. Nah ini sambelnya sendiri sambel apa ini mas? Ini sambal bawang. Sambal bawang? Iya, Dimasak dulu ya? iya dimasak. Digoreng dulu ya? Digoreng Digoreng dulu ya. supaya awet. Nah segini nih berarti yang 55.000 ya? Iya, Kalau 50 ekor ya? 1 ekor segini. Awal usahanya sih idenya aja itu mau 2 tahun, idenya aja, tapi realisasinya insya Allah pas tahun kedua, karena ya dengan sebelumnya modal terbatas gitu kan. Alhamdulillah dengan punya mimpi besar juga usahanya nggak besar. Insya Allah jadi agak sedikit prihatin buat yang lain, tapi buat fokus ke ayam. Dari sisi manfaatnya apa mas? Sisi manfaatnya insya Allah tuh rendah lemak dan kolesterol, karena ketika diguling ayamnya ini dengan kena api panggangan itu netes minyaknya. Insya Allah sih ayam guling ini lebih sehat dari yang lain. Selain ayam ada apa aja? Ada namanya olahan baru kami itu menunya bebek guling. Bebek. Kalau di harganya sendiri yang paling murah berapa sampai berapa? Sendi ayam 1 potong dengan ukuran 1 kilo itu 15.000, udah beserta lalapan, sambal, jadi paket komplit. Mas Kris ini sebelum usaha ini dulu usaha apa mas? Sebelum usaha ayam guling ini saya usaha nasi kebuli. Nasi kebuli. Sampai sekarang masih atau? Masih alhamdulillah. Iya. Jadi ini mah backupan awal. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Oh daerah Jawa BK kawasan. Jawa BK. Pas di depan PT apa itu? PT Grafitek Grafitek. di Teleng. Pasti pagi doang ya? Pagi doang. Itu buka jam berapa? Buka dari setengah 6 pagi sampai jam setengah 10. Kalau di sana kira-kira berapa mas Kris? Di sana, perharinya? alhamdulillah sudah berjalan hampir 4 tahun ini 200 sampai 250 porsi untuk nasi kebuli sarapan. Untuk harganya sendiri di sana berapa? Iya. Harganya berapa? Harganya untuk di kawasan itu 10.000. Oh murah ya? Iya. Alhamdulillah murah karena kita menyadar bahwasanya saya juga pernah menjadi seorang karyawan yang ingin sarapan itu mewah, meriah, murah. Oh dulu sempat kerja di PT. Nah, alhamdulillah. Nah, itu ceritanya gimana kok bisa nyampe terjun ke kuliner gitu? Usaha. Awalnya ini saya punya orang tua yang sudah kritis. Saya pikir orang tua nggak akan kemana. Yang mana kita harus sadar bahwasanya sebagai anak itu semakin tua orang tua harus kita bisa merawat lebih baik seperti saat kita kecil. Belum bisa move on karena orang tua meninggal, masih kondisi kerja, ya bismillah ingin berbagi. Makanya saya keluar dagang, ngerintis sampai alhamdulillah sekarang bisa bertahan sampai 5 tahun untuk beberapa macam model usaha. Yang sebelumnya tuh saat ini macam-macam, pernah jualan gorengan, pernah jualan kebab, pernah jualan keliling DO gitu. Oh sering gagal juga ya mas? Alhamdulillah. Oh, dari situ mulai bangkitnya ya? Kurang lebih di tahun kedua, karena saya yakin namanya kegagalan bagian orang motivator bilangnya adalah pintu yang tertahan. Sebenarnya sih tinggal kita membukanya aja, karena terkadang pintu ini
dengan ukuran tertentu itu ada yang dari bahan tertentu. Kalau yang berat kita harus ekran bukanya gitu. Sampai-sampai modal itu beberapa kali itu dari lubang tutup lubang. Tapi ketika kita masih punya keyakinan, ya Bismillah, sampai ketemu. Karena filosofi jodoh itu nggak hanya ketika kita mencari seorang istri untuk menjadi mempelai, tapi tempat tinggal, pendidikan, usaha. Karena kita tuh masing-masing punya ranahnya sendiri. Alhamdulillah yang jodoh di perusahaan awet, alhamdulillah jodoh di pedagang A awet, B awet. Tapi sebelum mereka berterjun ke sana pasti melalui banyak fase. Nah, terkadang orang itu yang susah untuk bisa melalui fase-fase sulitnya. Kalau fase enaknya sama juga ingin. Kurang lebih begitu. Sampai-sampai orang tua itu, kamu kan anak kuliah mas, iya kok dagang gitu, ya Bismillah aja, doain mah gitu ya. Karena apa, selama masih usaha mencari jati diri hidup gitu. Karena orang lelaki harus punya prinsipnya, apapun usaha yang penting menghasilkan cuan. Jika kita melakukan sesuatu tanpa tujuan, kita akan bimbang. Orang yang di dalam zona nyamannya terlalu lama itu biasanya bingungnya apa? Bosan. Nah, Bismillah, mungkin saya pribadi pengen out of the box dari sisi pribadi dan lingkungan, bahwa bahan jualan itu dengan estimasi omset 500.000, bawa pulang ke rumah itu 100.000 ya? Ya, itu minus. Besokannya bingung mau jualan apa lagi. Oh, minus? Minus bukan untung ya? Sampai ya Bismillah masih ada tabungan, ada aja masih keluarin. Karena nomor satu itu kita harus punya pegangan, apapun itu, nggak cuma uang. Pegangan itu berupa dengan apa? Ilmu pengetahuan, aset. Karena kunci dari perjuangan apapun itu pengorbanan. Untuk omset sekarang kalau boleh tahu berapa masih kita udah kan? Kalau untuk keseluruhan pagi sampai siang, alhamdulillah kisaran di 4 juta ya berarti ya. Itu sama kebuli juga. Ya, Itu dengar-dengar buka ini juga ya mas? Apa kekah gitu ya? iya alhamdulillah. Selain produk saya yang saat ini yang guling, kebuli, ada beberapa produk lain lagi yang dimana kami menerima akikah. Nah, insya Allah dalam dekat ini akan launching kambing guling. Oh, kambing guling Ya, spesial khusus untuk akikah. Oh, berarti bisa pesan ya mas Bis ya? Insya Allah bisa. Jadi siapa teman-teman kalau mau pesan tinggal di nomornya ya. Betul. Bismillah untuk teman-teman sejawat semua yang dimana kita meyakini seorang lelaki sejati adalah orang yang bekerja dengan tangan sendiri. Bismillah, yakini hal-hal yang menjadi mimpi kita di akhir. Maksudnya di akhir mana? Kita benernya seorang yang terjajah. Kalau dalam agama saya pribadi Islam, cuman ada dua, terjajah oleh dunia atau terjajah oleh agama gitu. Kalau kita ngejar dunia, agama belum dapat. Tapi kalau kita ngejar agama, insya Allah yang ikut. Nomor satu, jangan lupain ibadah terhadap hal-hal yang ingin kita usahain di kedepannya nanti. Inspirasinya apa? Ibu saya mau berangkatin umroh, atau saudara saya mau saya sekolahin lagi atau kuliah, itu butuh uang yang lumayan. Kalau kita bekerja dan keadaan yang ada susah, jadi harus mencari hal-hal lubang lain yang pikirannya menjadi tambahan uang kita.